impermanensi batin. Jiwa manusia itu selalu berubah. Mengapa berubah? Pengalamannya bertambah. Setiap pengalaman, apakah itu senang, kecewa, cinta, lara, ngelmu, bisa mengubah struktur batin kita. Barusan belajar sedikit tentang Janmo Tan Keno Kiniro, mungkin sudah berubah konstitusi batin kita dibandingkan tadi sebelum ikut ngaji. Mari kita dengar penjelasan Pak Faiz. Pikiran kita sering menebak ke sana. Jadi karena itu, ayolah, jangan seolah-olah bisa membaca pikirannya orang. Kita kadang sok tahu tentang orang lain. Seolah-olah, bisa saya tebak. Kamu biasanya begitu, sekarang pasti begitu. Oke ya, jadi ayo lebih arif dengan penghakiman-penghakiman kita pada orang lain. Bahkan kata orang yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang kita memutuskan untuk mungkin anak kita sendiri, mungkin pasangan kita sendiri, sahabat kita sendiri, dengan sok tahu. Sehingga sama sekali tidak minta pertimbangannya. Jadi, kalau untuk anak saya ini, sak belian ini mesti senang. Loh, kita tidak tahu perkembangan jiwanya. Mungkin itu keputusan dengan pertimbangan dia waktu kecil, sekarang beda. Kadang-kadang kita itu dulu suka apa? Dulu kita favoritkan, tapi usia berubah, tidak favorit lagi. Zaman saya kecil di kampung dulu, di Mojokerto, ada roti yang saya suka sekali, di merek itu. Itu kalau dulu sama bapak diberi ini tuh, saya senengnya luar biasa. Tapi ternyata sekarang, itu ketika lihat roti itu lagi dan makan roti yang sama, sudah tidak senikmat dulu. Kita berubah. Kita tidak sama lagi dengan dulu. Tapi mungkin orang yang kenal sayanya dulu tidak mempertimbangkan saya yang sekarang usianya sudah 50 ke atas, dulu usianya masih balita 7 tahun, 10 tahun. Nganggapnya saya masih usia 7-10 tahun, mungkin ingin ketemu saya sambil bawa roti tadi sebanyak mungkin. Dan begitu saya lihat roti itu, aduh, yang makan siapa ini nanti? Kalau dulu gembira dibeli itu, sekarang tidak lagi. Itu yang kadang-kadang kita memahami orang lain. Kita terlalu yakin bahwa kita sudah tahu tentang seseorang. Jangankan orang lain, bahkan diri kita sendiri pun kadang kita salah paham. Gitu loh. Ya cobalah, sering saya bilang kan, kita itu sering tidak kenal diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita jatuh pada kecewa, jatuh pada gelisah. Karena keputusan kita salah. Banyak sekali contohnya mahasiswa yang saya tanya, kamu kuliah ambil jurusan ini memang cocok? Enggak, Pak, saya merasa salah jurusan, Pak. Harusnya saya enggak jurusan ini loh, saya kalau ambil jurusan ini ya Pak, saya baru sadar. Bukan saya ternyata. Kenapa? Berarti kamu dirimu sendiri saja enggak paham. Dan kita sering begitu. Itu kalau kuliah masih mending, kadang-kadang sudah berkarir, sudah bekerja, merasa salah milih. Apalagi kadang sudah menikah. Terus dimarahi kan sama orang tua. Mbiyen ketok opo, saiki ketok opo. Mungkin dulu kurang jernih membacanya, dibutakan oleh nafsu, akhirnya salah milih. Oke, itulah Janmo Tan Keno Kiniro. Jangan gampang-gampang memvaluasi orang, menilai orang. Wong menilai dirimu sendiri kadang keliru. Ngukur dirimu sendiri kadang tidak pas. Ya, baik. Jadi tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Ini mirip makna impermanensi batin. Jiwa manusia itu selalu berubah. Mengapa berubah? Pengalamannya bertambah.
Setiap pengalaman, apakah itu senang, kecewa, cinta, lara, ngelmu, bisa mengubah struktur batin kita. Barusan belajar sedikit tentang Janmo Tan Keno Kiniro, mungkin sudah berubah konstitusi batin kita dibandingkan tadi sebelum ikut ngaji. Itulah manusia. Tadi kesini sangat suka, wah seneng saya di Masjid Sudirman ini. Saya tiap Rebo ke sana, tapi khusus malam ini kecewa saya. Tempat duduk favorit saya ditempati orang. Terus jadi kecewa. Hanya gara-gara pengalaman kecil tadi berubah persepsimu. Jadi itulah Janmo Tan Keno Kiniro, impermanensi batin. Jangan dikira batin kita itu stabil begitu terus. Dia akan bolak-balik. Jadi kalau dalam Islam itu kan kolbu itu disebut kolbun karena litakol bihi, karena bolak-baliknya hati kita juga begitu. Orang kadang dulunya kuat sekali tapi berubah jadi rapuh. Atau sebaliknya, dulunya rapuh bisa berubah jadi kuat karena ngalami ini, ngalami itu. Itu yang dimaksud impermanensi batin. Jangan dikira temanmu itu kelihatan lemah, tapi jangan dikira kalau dia kesinggung sedikit bisa kuatnya luar biasa. Jadi itu yang dimaksud impermanensi batin. Janmo Tan Keno Kiniro. Jadi ada 3 makna tadi ya dari Janmo Tan Keno Kiniro. Yang pertama tentang kedalaman jiwa, bahwa manusia itu makhluk yang kompleks. Yang kedua, tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Yang ketiga, jiwa manusia itu berubah. Jadi kalau pakai bahasa filsafat, manusia itu progresif, plural, kompleks, dan tidak sederhana, dalam. Terus makna keempat. Nah terus apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan Janmo Tan Keno Kiniro? Ini makna keempat, makna etis dan praktisnya. Yang pertama, orang Jawa itu harusnya rendah hati. Ya sebenarnya tidak hanya orang Jawa ya. Rendah hati itu perilaku mulia. Cuma ini kan kita sedang membahas filsafat Jawa. Kok ada orang Jawa tidak rendah hati, terus orang sering menyebutnya wis ilang jowone. Wis ndak jowone lagi. Jadi kita tidak tahu kedalaman jiwa seseorang, maka jangan sombong, jangan sok paham, jangan sok merasa paling benar. Kita hanya melihat gejala luarnya, kita tidak tahu hakikat dalamnya. Rendah hatilah di depan siapapun juga. Ini makna pertama. Makna kedua dari Janmo Tan Keno Kiniro, makna etis praktisnya ya. Berlakulah welas asih. Kita tidak tahu luka, beban batin tiap orang. Kita tidak tahu perjuangan apa yang sedang dia tempuh. Kita tidak tahu luka apa yang pernah dia alami. Karena itu kita harus tenggang rasa tepo seliro. Biarkan orang berkembang di jalannya sendiri tanpa harus kita hakimi. Pak, kalau memang orangnya salah, keliru Pak, ya ingatkan saja. Itu kan tugas kita, tanpa harus menghakiminya. Karena kadang-kadang gejalanya memang keliru, tapi akar yang menyebabkan gejala itu kita juga harus tahu, yang kadang-kadang kita tidak